kalian jangan pernah membahas Al-Quran. Itu urusan saya saja. Kalian jangan. Makanya kan tadi saya di depan saya bilang, orang Kristen yang belajar Al-Quran itu orang goblok. Apalagi setelah belajar Al-Quran, jelek-jelekan Islam, itu tambah goblok lagi. Gobloknya kuadrat. Saya bilang begitu, Pak Toming. Jadi jangan belajar Alkitab kita sendiri. Fokus belajar Alkitab, belajar bahasa Ibrani. Itu aja belum pada pinter. Oke lah, bagaimana ini gitu. Pak Paul? Ini yang mereka minta tolong-tolong ini mau melarikan diri keluar? Terus gimana? Iya, saya sudah bilang, dulu beberapa orang sudah telepon saya bilang, masa kamu cuma bikin paspor aja mau minta duit, dasar mental kere. Iyalah, cuma mau minta bikin paspor aja kalian YouTuber, terus mau minta-minta kalian dapat donasi. Enggak lah, itu mau cari masalah lah, mau cari duit aja. Satu menit mau komentar, 1 menit. Boleh. Ya. Jadi menyambung Pak SK. Jadi memang itu ajaran agama Islam yang memang anti kepada agama lain di Indonesia nggak cocok. Nah, jadi kita kan mau menggunakan channel seperti ini, banyak channel seperti ini. Jadi kita ngomong aja terus, ya seperti tadi Pak SK bilang, ibadah di jalan, dibawa ke pengadilan. Sekalipun kita di pengadilan kalah, ya, misalnya kalah, saya yakin Muslim yang murtad akan semakin banyak. Jadi kita akan terus ngomong. Jadi betul bahwa Muslim sendiri banyak yang tidak tahu bahwa di dalam ajarannya, ya, itu ada banyak ayat yang diskriminatif. Sampai disebutkan 300 ayat katanya kan. Nah jadi terus diomong begini sampai Indonesia bubar atau Indonesia menerima bahwa kita hidup majemuk. Sampai sekarang Habib ketakutan kan? Sekarang Habib yang ketakutan. Kan diserang ulama Nusantara gitu. Nah, itu panjang loh ceritanya gitu. Kita nonton aja nanti. Apakah nanti pesantrennya Habib Bahar itu dihancurin apa enggak itu? Katanya sih ngomongnya mau dihancurin katanya. Ya, oke. Iya, Pak Tobing. Jadi begini ya, ini saya beritahu aja ya, tapi saya tidak kasih tahu nama. Ini beberapa apologet itu minta tolong saya loh, karena mereka sekarang mau dianiaya. Tadi saya ditelepon lagi, boleh tanya istri saya, Pak Tobing tolonglah saya ini diancam. Ya, kalau saya bilang SF pasti tahu lah ya, saya tidak perlu beritahu. Sekarang dia berupaya bagaimana dia mau melarikan diri dari Indonesia. Saya bilang kemarin, ada beberapa pendeta yang bawa wisata rohani. Ikut wisata rohani aja. Nah, nanti setelah lolos dari wisata rohani, baru Anda cari visa kemana-mana. Ini banyak sekarang yang udah mau dianiaya. Jangan nanti setelah dia dimasukkan penjara, baru kita sibuk. Nah, ini bagaimana meresponnya? Coba, saya mau tanya lah. Saya udah lapor, sudah saya beritahu Galarua. Dia sekarang tadi pagi telepon lah, Pak Tobing, saya ini sudah diancam. Coba, dia apologet yang bermain di YouTube terus. Ya makanya saya bilang, apakah kita dengan menjelek-jelekkan mereka, ya dengan menjelek-jelekkan mereka, apakah itu bukan perang? Perang sebenarnya. Tapi mereka datang sekarang. Apa mau? Siapa mau datang sekarang? Temuilah, saya panggil dia. Dia sekarang udah pindah-pindah tempat dia. Karena dia diancam. Bahkan mau dibunuh. Ya, dia murtadin. Ya, dia sekarang sudah menjadi apologet. Nah sekarang mana? Jangan nanti dia sudah ditahan di penjara baru kita sibuk. Nah sekarang bagaimana? Memang dia bilang, saya nggak punya uang Pak, kalau saya mau berangkat. Nah, mana? Terima kasih. Saya mau beritahu yang di Garut ya, ini sebenarnya saya jadi nggak enak. Kenapa? WA-nya datangnya ke saya. Ini udah berapa yang di Garut jangan dibahas dulu Pak Tobing, nanti ada inti internal. Oke lah. Nanti saya kasih tahu Pak Tobing. Oke, tetapi kita karena kita sudah ngomong bagaimana pendekatan kita, jangan kita dikejar-kejar. Kalian tidak dikejar-kejar, saya yang dikejar-kejar. Saya bilang saya nggak ada. Jangan Pak Tobing, kita dikejar-kejar, tapi karena kita sudah ada aturan, mereka tidak mau ikut aturan kita, mereka ngejarnya Pak Tobing. Dia pikir Pak Tobing bisa neken kita, gitu loh.
Enggak, saya nggak akan mau karena saya bukan. Ya, tujuannya mereka begitu. Tapi saya bilang jangan, pokoknya biar ikutin aturan. Saya udah bilang Pak Santiamer juga, ikutin aturan aja. Karena kan kita sudah ada aturan. Takutnya nanti kita ngelangkain pengurus yang lain, nanti kan jadi presiden lagi kita nih. Kita supaya independen masing-masing yayasan. Ya, makanya saya ngasih saran begitu. Ya, makanya sebelum mengambil keputusan, ya kita harus mempertimbangkan resiko dan konsekuensinya. Nah, ini sekarang. Betul. Bagaimana kita menyelamatkan apologet ini? Apa tunggu dia di penjara? Apa dia tunggu disiksa dulu? Ini pertanyaan. Pak Tobing, itu kita sudah undang mereka semua untuk menjadi gabung dengan Galarua. Beberapa sudah kita kasih pengarahan, Pak Tobing. Tetapi ada beberapa orang yang sombong. Dia tidak mau masuk ke tidak mau kenal saya lah, intinya gara-gara Galarua ini ada si Paul ini. Ya kalau mereka nggak suka sama saya, ya gimana kita mau tolong? Galarua kan juga bukan punya saya juga. Ya kan, tapi kalau mereka sendiri aja mau jual mahal begitu, ya kita nggak bisa apa-apa, Pak Tobing. Kalau Pak Yusuf Manubulu kemarin istrinya membuka diri, jadi kemarin kenapa kita bisa support Pak Yusuf Manubulu? Kenapa kita nggak support Rudi Simamora? Karena Rudi Simamora mereka asalnya sudah menutup diri, apalagi satu pintu. Terus si Gratia Apelo juga begitu. Kalau Yusuf Manubulu sudah terlanjur, saya sudah ingatkan Yusuf Manubulu dari dulu, saya sudah ingat hati-hati. Caramu nanti hasilnya begini, kalau kamu begini nanti akan begini. Tapi Yusuf Manubulu kan waktu itu karena dia lagi banyak sekali ininya, masa sih Pak Paul, ya sudah Pak, terserah, pokoknya saya sudah ingatkan. Saya selalu ya dengan Pak Bom segala macam, saya selalu ngomong ya dengan beberapa itu, dan setiap kali saya selalu mengingatkan kalian jangan pernah membahas Al-Quran, itu urusan saya saja. Kalian jangan, makanya kan tadi di depan saya bilang, orang Kristen yang belajar Al-Quran itu orang goblok. Apalagi setelah belajar Al-Quran, jelek-jelekan Islam, itu tambah goblok lagi. Gobloknya kuadrat, saya bilang begitu, Pak Tobing. Jadi jangan belajar Alkitab kita sendiri. Fokus belajar Alkitab, belajar bahasa Ibrani. Itu aja belum pada pinter. Oke lah, bagaimana ini gitu. Pak Paul? Ini yang mereka minta tolong-tolong ini mau melarikan diri keluar? Terus gimana? Ya, saya sudah bilang, dulu beberapa orang sudah telepon saya bilang, masa kamu cuma bikin paspor aja mau minta duit, rasa mental kere. Iyalah, cuma mau minta bikin paspor aja kalian YouTuber, terus mau minta kalian dapat donasi. Enggak lah, itu mau cari masalah lah, mau cari duit aja. Masa cuma mau bikin paspor aja, terus minta donasi, coba bayangin atau udah beberapa nelpon saya. Waktu itu sama si ceker babi itulah yang ngasih tau, coba itu Pak. Tiba kamu mau bikin paspor aja, saya jadi apologet. Ya, saya sudah siapkan. Apa saya pernah minta? Enggak, saya siapkan semuanya. Saya tahu caranya. Saya sudah siap semuanya. Tetapi orang-orang ini terlalu sombong buat belajar sama saya, termasuk si Saifuddin kan. Akhirnya ruwet kan, ya. Nah, coba kalau dia dulu percaya sama saya, dia nurut sama saya. Tak kasih tahu caranya supaya keluarganya nggak sampai berantakan. Kalau kita smooth, satu-satu kita sudah siapin, ya kan? Sebetulnya sebelum Saifuddin ke Amerika, saya sebelum ribut sama si Saifuddin untuk ributin kita, saya sudah ingetin Saifuddin. Baiknya caranya begini, nanti kita atur di sini. Semua apologet siapa? Sofiatul lah, Fatimah lah, siapa lagi tuh? Semua apologet yang terus ada sahabat lagi dulu. Saya lupa nggak kenal itu ya. Semua ya, termasuk si siapa itu yang ininya yang Edis siapa lagi itu. Semua sudah saya nasihatin. Tapi yang konyol mau bikin paspor aja nungguin donasi. Saya hacker ini, wah, kamu paspor cuma 500.000 aja. Si Deborah juga sudah pernah saya bilangin semua. Jadi Amin Wijaya ya, sampai kita waktu itu ya ada yang mendonasi buat bikin paspor, nggak tahu sampai di mana paspornya, itu nggak jelas. Itu semua sudah kita urusin, Pak Tobing. Tetapi dasarnya mereka itu memang mau saya nggak tahu pemikirannya mereka. Tetapi mau bikin paspor aja saya nunggu ada yang janji mau bikin paspor, ini goblok saya bilang. Kamu ini nanti mau bikin paspor saja nungguin ada yang donasi. Nah itu repotnya begitu, paspor cuma 500.000 saja nunggu ada donasi, kan repot, saudara. Nah itu saya bilang hati-hati. Ini semua ya, yang satu teropong, LTOM, Smart, semua saya bilang masuk ke Galarua sama Pak Santiamer itu rajin di briefing ya.
hati-hati yang gini, yang begini. Mereka kadang-kadang kalau ya ragu, mereka nanya saya, terus saya bilang kalau ini nanti kamu melanggar hukum. Jadi kamu caranya dibeginikan atau jangan diupload sama sekali. Selalu begitu ya beberapa konsultasi dengan kita. Tapi kan kalau yang belagu-belagu ya terserah, kita nggak bisa bantu. Tapi kalau ada yang dalam komunitas kita, jadi begini, pasti kita Paul, bantu. mereka punya paspor, punya. Tapi mereka Ya nggak bisa sekarang asalnya kadang nggak punya paspor. Terus saya bilang kamu saja nggak punya paspor, gimana kamu bikin paspor dulu? Kan selalu saya bilang dari dulu, kalian apologet siapin paspor. Karena kalau ada apa-apa, kalian pergi ke Singapura dulu, itu nggak perlu pakai visa. Ya, setelah sampai Singapura, nanti saya kasih tahu caranya. Nah, Pak Yusuf Manukulu dulu sudah nelpon saya, tapi ini ya si temennya, ya kan? Dia bilang enggak, Yusuf Manukulu telepon saya sendiri. Saya nggak mau pakai via saya nggak mau. Tapi Yusuf Manukulu tidak telepon saya. Nah, kalau dia telepon saya, tak ajarin caranya. Jadi sudah saya ajarin. Saya membuka diri selalu, tak ajarin caranya bagaimana. Ya kan? Bagaimana cara dulu saya pergi kemari kan itu kan saya nggak mungkin ngajarin di tempat umum begini ya. Yang beberapa saya bilang yang penting siapin paspor. Yang penting siapin paspor. Saya udah bilang. Dan kalau ada apa-apa, pertama kali ke Singapura. Nanti saya baru ajarin. Cuman masalahnya terus pada belagu itu, ya kan? Oke, tapi karena ini udah malam Pak Tobing, kita harus sudahin. Iya, di sini sudah pagi Pak. Jadi itu teknik dan strateginya nggak perlu dibuka. Jadi sudah dikasih peringatan, awas ada api. Lu sudah dikasih tahu ada api, lu berani ke sana, lu tanggung jawab sendiri dong. Nah, gitu aja lah. Oke, apologet Indonesia, nggak usah sok-sokan membahas Islam, nggak usah. Kalian pelajari Alkitab saja, jangan kayak ini ya. Wow, harus Al-Quran hafalnya luar biasa. Begitu ditanya Alkitab, blongak-blongok. Kadang-kadang saya juga geli sama apologet ini ya. Ya, Bung Beta, silakan tutup dalam doa. Ya, Pak Paul, sebelum tutup doa. Ya, boleh. Saya sampaikan ide ke Pak Santi Amer mengenai spanduk penutupan rumah ibadah itu. Ya, terkait dengan apa yang dialami idenya Pak Tobing juga yang waktu zamannya Bibit Waluyo perang spanduk. Itu mungkin saya sudah bicara dengan Pak Santi Amer di Zoom itu, dan Pak Santi Amer antusias. Namun perlu ada keputusan internal terlebih dulu tentunya ya untuk implementasinya nanti. Nah, menurut saya perang spanduk ini atau menampilkan spanduk penolakan rumah ibadah ini penting nih Pak. Walaupun elit politik sudah tahu di Indonesia, tapi kita mau mencerdaskan masyarakat bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah di dalam pasal 29 ayat 2 itu UUD 1945. Nah, ini kan salah satu way out-nya ya, solusi untuk biar si khilafah ini jangan besar kepala seakan-akan kita nggak berani. Nah, cuman masalahnya masyarakatnya paham nggak? Nah, mungkin dengan spanduk ini, andaikan bisa ditampilkan di Gatot Subroto, Kuningan, Tamrin, Sudirman, segitiga emasnya Indonesia itu ya menjadi bisa perhatian masyarakat luas bahwa wah benar ini, kenapa harus ada penutupan gereja sementara UUD 45-nya menjamin kok ya. Musuh kita ini kan dengan adanya SKB 2 Menteri ini membuat mereka jadi seakan-akan dijamin oleh aturan undang-undang. Kalau aturannya nggak ada, itu mereka kriminal murni jadinya, ya. Nah, mungkin bisa ditindaklanjuti lagi dengan Galarua. Saya juga sudah bicara dengan Ketum Pancasila Diaspora USA untuk kita sekecil apapun bisa sebagai mitra bisa membantu. Kita tidak ingin menjanjikan seperti ada salah satu bapak di sini janjikan ingin kirim uang besar atau apa. Kita nggak mau yang siasat-siasat yang menjebak. Kita mau realita aja. Kesanggupan kita segini, kita bantu segini. Tapi bukan hanya kita bisa semua pendengar ini melihat bahwa, wah ini bagus nih, ini perlu didukung.
Bayangkan kalau 1.000 orang aja chipin 100.000, ya kan? Sudah berapa? Udah 10 juta, ya kan? Atau udah bahkan 100 juta. Itu spanduk bisa kita gelar, bukan hanya di segitiga emas, mungkin satu Indonesia, setiap kota-kota besar. Masyarakat harus sadar bahwa negara ini bukan negara agama. Dan agama, kebebasan beragama dan beribadah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mereka jadi sadar, itu yang penting, Pak. Dan politisi ini yang belaga tutup mata, tutup telinga. Kalau masyarakatnya udah mengerti, paham, dan berani bersuara, mereka juga jadi nggak bisa bergerak. Gitu. Mungkin itu strateginya, tergantung dari eksekutif Galerua, keputusannya Ya. bisa dilaksanakan. Jadi, saya komentar nggak sampai 1 menit lah, 30 Ya. detik. Dulu waktu kita perang Sepandu itu ya, Kodam Jaya baru serah terima Panglima, nggak ada dana. Tapi saya perintahkan komandan batalion, saya ada 5 batalion, saya kan komandan resimen. Saya beritahu para danjen, kamu pasang, itu harganya nggak mahal, cuma 150.000. Taruh. Nah setelah dibaca oleh Menteri Perumahan Rakyat, Pak Yudo, apa itu namanya, Yuwono, Pak Yudo apa ya, Menteri Perumahan Rakyat. Nah, dia telepon Pak Bibit, waduh, api tenan ya, bahasa Jawa, api tenan ya. Sampean bikin strategi baru, dia sumbang 200 juta. Nah sekarang kemana para pendeta-pendeta itu? Saya kan udah bilang, kemampuan saya terbatas. Ya saya hidup dengan 4,1 juta, saya terpaksa ngomong ini ya. Kalau saya punya uang, saya kerjakan sendiri. Tapi kalau isi otak, jangan ditanya. Karena saya dikasih talenta, bukan saya berkuasa atas karena kemampuan saya dikasih Tuhan talenta, bahwa saya pemikir strategi. Makanya kata Pak Beta Baluku dulu, damai itu indah, damai sejahtera sampai seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta. Iya betul. Tapi ide itu dari Damai siapa? itu indah, damai terus begitu ya. Bahkan di Palembang itu wah spanduknya di mana-mana tuh. Karena suka puja itu kan. Tapi kenapa? Betul. Karena Kodam Jaya berhasil, akhirnya Panglima ngambil alih. Semua muncul lagi. Ya, muncul lagi perang Sepandu. Oh, damai itu indah. Kalau Pak Harto diadili. Oh, saya dipanggil lagi sama Panglima. Bing, ya itu namanya perang Sepandu, Pak. Terus apa lagi? Kan nyata, damai itu indah. Jadi kita perang Sepandu. Itu ya, setiap hari orang lewat melihat itu akan masuk ke mindsetnya. Iya. Saya kan bilang, itulah cara kita. Ngapain ngabisin uang yang tidak percuma? Sebenarnya ya, waktu itu sampai 200 juta. Saya dimarahi sama asisten teritorial bilang, kamu jangan ngarang-ngarang dong, uang nggak ada. Ya sudahlah Mas, ngapain Mas pikir uang? Saya akan perintahkan komandan batalion. Dan Rem perintahkan dandimnya. Itu dulu. Tahu-tahu Pak Menteri Pertumahan Rakyat waktu itu, wah apik caramu iki Pak Bibit, karena sama-sama orang Jawa, nggak tahu lah ya. Dia sumbang 200 juta. Bayangkan. Ini yang mau saya damai, karena dia juga ingin damai. Nah, cuman waktu itu saya ngajukan 10 kata-kata damai itu ya, tapi yang disetujui Pak Bibit cuma 3. Gara-gara itulah dia jadi pangkostrat. Biar tahu aja. Saya jadi apa? Nggak ada apa-apa. Nah, bukankah Pak Habib Rizik kemarin tuh pasang-pasang spanduk? Itu kita perang tanpa senjata. Udah nggak zamannya lagi perang pakai senjata, perang informasi. Itulah. Jadi terima kasih Pak Beta Maluku yang itu udah konsep, sudahlah, dan sudah teruji ya. Kan. Udah. Oke, luar biasa. Kita tutup dalam doa ya, Bung Beta silakan langsung.